Sebutinlah nama aslinya. Enggak, kalau di internet jangan. Iya itu. Karena kenapa Rajin kita banget. harus teknik dakwah internet tuh harus ada gitu. Bagus, cara penyampaian bagus Bapak. Saya nyambung Pak sampai saya gini. Sebutkanlah nama aslinya supaya ditahu bisa ditulis. Panggil Hamba Allah aja udah. panggil Yang saja ya. Hamba Allah aja udah. Ya Aang saja ya, Aang saja. Ya oke lah, enggak seharusnya harus nama aslinya. Enggak mau disebutin. Kenapa nggak mau disebut Ustaz ya? Pendengar nih pelajaran nih bagi ustadz juga yang mengaku ustadz mengaku ulama, nggak mau dipanggil ulama ustadz gitu loh, maunya cuma dipanggil Aang saja. Malah nih, pasar tuh udah nggak ada tawar menawar. Kalau zaman dulu nih berapa nih bayam? 5.000, 1.000 lah tuh kan tawar menawar. Cabai ini berapa? 5.000, 1.000 lah kan, itu namanya kumandang tawar menawar. Tapi kan dalam dunia internet, Zaman dulu. dalam dunia internet ini jangkauannya kan seluruh dunia. Iya, Ya, bagaimana Itu. pendapatnya ini? benar itu pakai apa diusahakan, cuman kesannya itu yang kita apa itu kesannya kita itu Di dalam Al-Quran itu kan diajarkan juga taktik teknik dalam penyampaian, dalam strategi. jadi dalam Al-Quran walajina jahadu pinalana dianaum subulana, bersungguh-sungguhlah di kita di jalan Allah, baru Allah kasih jalan-jalan hidayah kan gitu ya kan. Allah juga katakan ya ayyuhalladzina amanu ya kan, maukah kau wahai orang beriman, maukah kau kasih suatu perniagaan, hal adulukum ala tijaroh, suatu perniagaan tunjikum min ajabin alim, yang bisa menyelamatkan kau dari azab yang pedih. Kata Allah lagi itu minuna billahi, beriman kepada Allah lagi, beriman lagi disebut. Wah, Berarti Wa berdakwah secara rasulihi. internet Nah. dengan bahasa lainnya Beda. sederhananya, berdakwah secara internet itu pun dianjurkan karena iya, tapi penyampaian nggak tekniknya dilarang, tidak nggak dilarang, cuman berbeda dengan yang langsung. Ya. Itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, bi amwalikum dengan uang, ya uang kita sendiri, bi amwalikum dengan uang kita, wa ampusikum dengan diri kita sendiri. Nah, jadi dakwahnya sungguhnya kita ya, kalau dakwah orang dulu ada ulama, dia dulu kalau keluar dakwah ditanya bininya pulang dari dakwah, ini untuk piro kata bininya. Dapat berapa? Begitu dia tahu dengan jamaah apa ini dakwah secara Rasulullah, pulang dia dari dakwah baru ditanya istrinya, entek piro? Habis berapa? Itu bedanya. Jadi kita orang-orang itu Wali Songo juga, dia bukan ya memang dengan hartanya, kayak sahabat-sahabat juga ya. Sayyidina Umar bin Khattab tuh separuh hartanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuh ya seluruh hartanya dia korbankan Tapi istilahnya untuk penyiaran. kalau yang zaman milenial sekarang sama zaman yang Iya, dulu iya. dakwahnya, kalau zaman ini kan istilahnya mencari uang kan Iya. gitu. Kalau Jadi Iya. niatnya Kalau Ah. kita ini bukan dilarang, cuman kesan kepada kita ini berkurang. Nggak ada ya, buktinya aja kita nih. Ustadz kondang yang mau model berapa? Yang ustadz yang mau model apa kita bisa undang. Ya kan? Nah, mau di tempat yang mana kita bisa mau datang kan gitu. Kumpullah situ orang Islam coba mendengar dia. Selesai itu majelis nggak berkesan. Berkesannya pada saat di dalam majelis saja. Apa kata Ustadz tuh? Iya benar kata dia. Tapi bisa mengamalinya? Nggak diamalin. Karena nggak ada. cuci otakku kalau nggak di tempat ini. Tapi nggak ada pengorbanan gitu kan. Banyak kita mau di Istiqlal, siapa punya Ustadz, ya dipanggil di situ. Di dalam majelis iya benar. Selesai bubar majelis. Oh kata Ustadz tuh tadi benar, tapi nggak ada kekuatan nih. Ya kita tahu tuh benar, Ustadz tuh bagus banget, dia ceramahnya bagus. Tapi apa bisa kita amalin apa yang dibilang Ustadz? Nggak ada kekuatan. Jadi dengan kata lain, seseorang yang menyampaikan dakwah itu orang lain bisa melihat kalau secara langsung perilakunya. Iya, begitu maksudnya. Itulah kekuatannya. Dengan pengorbanannya. Ya, orang lain itu ketika berhadapan langsung, face to face atau dalam kelompok kita duduk majelis yang begini, orang itu melihat,
ucapan dengan tindakannya itu benar apa enggak, begitu Mas? Iya, tahu dia benar, semuanya diucapkan Ustadz itu benar, tahu. Cuman kesan kita, Pesan penyampaian. beda cara Rasulullah, Rasulullah itu kan dari door to door, sesuai dengan tadi apa saya potong habis tadi, apa omongan Wali Songo tadi. Pasar wis ilang kumandangi. Nah, udah nggak ada tawar menawar. Di situ udah mungkin sekarang pasar ya kayak di Alfa udah ada harganya pas, nggak beli tawar lagi. Kali wis ilang kedungi, udah nggak ada lubuknya, nggak ada kedalamannya. Nah, enggal-enggal kata Wali Songo, topo lelono. Enggal-enggal buru-buru, tapa tapi berkelana. Gowo kalimat sahodo. Bawa kalimat la ilaha illallah. Jajah deso dari desa ke desa, wilang kori dari pintu ke pintu. Tuh maksudnya dari desa ke desa, dari pintu ke pintu. Assalamualaikum bu, go kalimat syahadat, sampaikan itu kalimat syahadat. Ojo Bali kalau belum dapat hidayah kata bahasa apanya, kata bahasa Jawanya ojo wali kalau orang duwe wangsit tadi, kalau belum dapat hidayah jangan pulang. Hidayah itu satu kemudahan dari Allah. Nah sekarang Untuk saya nanya mengerjakan lagi nih, perintah Allah. dakwah di zaman sekarang mendekati zamannya akhir zaman ini, dakwah yang seharusnya dilakukan itu kepada umat Islam sendiri ataukah kepada non Islam juga? Sebetulnya kepada siapa aja umat, cuman kita di sini belum masanya kita kepada orang non muslim. Kenapa? Orang muslim sendiri pun belum amal. Lu pergi aja lo no Islam mono katanya. Tapi masih gini juga katanya. Kan malu kita kan? Nah, belum masanya. Sebetulnya dakwah ini kepada siapa aja. Jadi artinya yang tersebut di Al-Quran bahwa Islam itu rahmatan lil Iya. alamin belum terjadi Belum. karena pemeluk Islam sendiri belum mengamalkan mengamalkan. walaupun seayat. Iya. Nah kalau kita walaupun tahu satu ayat, sampaikanlah walaupun dengan satu ayat. Nggak perlu ilmu banyak kalau untuk mengajak orang sebetulnya. Disampaikan juga ditunjukkan dengan perilakunya, gitu ya. Jadi cara Rasulullah itu mudah karena tadi itu. Jadi kata Rasulullah itu ya semua manusia ini punya potensi untuk kebaikan. Punya potensi. Cuman caranya itu, ya kan? Caranya itu. Caranya bagaimana Rasulullah itu digalinya caranya. Kita lihat orang, wah sangel, tiap hari mabuk, tiap hari judi, ya kadang pernah membunuh. Jangan kita lihat orangnya, padahal dalam diri dia punya potensi untuk baik, untuk buat kebaikan. Asal tepat caranya. Kayak di Irian tuh, waduh serem tuh, hutan berantara. Galilah, usahakanlah itu, tanda-tanda hutan. Iya. Jadi yang disebut keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, bermanusia, ya kan? Habdul minan nasnya ini adalah kita mengucapkan, kita juga memberikan contoh dalam tindakan. Itu yang bisa menyebabkan nanti Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, seperti itu. Iya, harusnya begitu kita dulu. Nah, tapi jangan kita bilang gini, jangan saya juga belum. Yang penting sampaikan aja walaupun kamu belum mengerjakan, sampaikan lama-lama kita akan terbawa apa yang kita ucapkan. Dakwah itu seperti kita maksudnya melempar bola. Itu baliknya ke kita. Jadi kita sendiri nanti yang diberi Jadi, Allah kekuatan. jadi dalam ilmu fisika, ilmu kimia fisika itu ada yang nama ilmu getaran seperti garputa lah ya. Kita keluarkan suara kita untuk kebaikan akan kembali ribuan kali. Jadi kita nanti kita yang imbasnya bukan orang. Kalau orang itu ya Nabi aja pun kita bapaknya belum. Nah, tapi kan Nabi terus ulang-ulang. Jadi niatnya itu kita berdakwah bukan ke orang, berdakwah kepada diri sendiri, tapi kita sampaikan. Didengarkan ke orang. Iya. Itu niatnya ya, dakwah ke diri sendiri. Iya. Didengarkan dakwah kita dengan orang lain. Kalau kita mengharap orang ini baik enggak, nanti kita frustasi. Kita mengajak orang itu untuk kita sebetulnya. Urusan orang ini yang penting kita udah sampaikan. Mau dia nggak mau Allah yang ngasih hidayah. Ya Nabi juga begitu, dakwah
kepada seluruh Nabi Nuh. Ya anaknya sendiri enggak, ya kan gitu. Nah, ya kan? Ya kan istrinya juga ada istri nabinya enggak kan? Ini ada. sekarang begini, ini Paman saya nabi juga ada yang enggak mau. enggak, kalau dari ucapannya ini sudah tingkatan ulama, sudah tingkatan ustadz. Tapi mau dipanggil ulama sama ustadz Astaga, enggak? enggak mau. Kenapa? Enggak mau. Kenapa? Waduh. Kenapa? Itulah tadi kan pengalamannya gini dia. Oh, iya. Banyak orang-orang tadi itu yang dibilang, ya kan, kayak hutan itu tadi belum selesai tadi kan. Kenapa? Setelah diusahakan kita lihat di Irian banyak butir-butiran emas kan. Paling dilihat dari luarnya serem itu hutan ya kan, belantara. Karena benar digali, akhirnya banyak emas kan di Irian. Tandus, gurun pasir tandus, dia gersang, nggak ada kehidupan. Jadi begitu digali diusahakan ada butiran minyak kan, ada manfaat kan. Begitu juga manusia, walaupun manusianya jahat sekalipun, kalau nggak diusahakan dia nggak terkeluar galiannya. Tapi sudah dengar ya, pusakanya orang Irian itu apa sudah dengar? Iyalah, Apa? iya seperti itu. Pusakanya peninggalan dari leluhurnya mereka itu di Irian itu apa sudah pernah dengar? Apa Enggak pusakanya? Saya mungkin tambahkan, pusakanya dari adat di sana ternyata Al-Quran. Kalau Irin katanya turun Arab kayaknya, makanya. Al-Quran. Pusaka adatnya itu Al-Quran ternyata. Ini yang belum tersampaikan. Belum tersampaikan sebarkan luas karena kenapa? Penggunaan IT tidak dipakai. Makanya harus ada keseimbangan. Berarti Irian ini turun Arab. Katanya turun Arab. Turun Arab. Katanya. Kalau Indonesia yang banyak Pak India. Dari ini dari Bilal, ininya Bilal. Bilal ini kan orang apa namanya? Ethiopia, Afrika Arab. Kita di Indonesia ini ya dua itu Arab sama Pakistan. India belakang Pakistan. Jadi nggak mau ya disebut ulama atau ustadz, nggak mau ya. Karena kan di belakang ini lautan India. Iya, Laut India ya. Oke deh. Selat India. Saya matikan dulu. Sebutinlah nama aslinya. Astagfirullahaladzim. Enggak, kalau di internet jangan. Iya itu. Karena kenapa Rajin kita banget. harus teknik dakwah internet tuh harus ada gitu loh. Bagus, cara penyampaian bagus Bapak. Saya nyambung Pak sampai lagi. Sebutkanlah nama aslinya supaya ditahu bisa ditulis. Panggil Hamba Allah aja udah. Hamba aja. panggil yang saja ya. Hamba Allah aja udah. Ya Aang saja ya, Aang saja. Ya oke lah, enggak seharusnya harus nama aslinya. Enggak mau disebutin. Nggak mau disebut Ustadz ya. Pendengar nih pelajaran nih bagi ustadz juga yang mengaku ustadz, mengaku ulama. Nggak mau dipanggil ulama ustadz. Itu loh. Maunya cuma dipanggil Aang saja.